Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maris Mamora dengan 54243210047 PSKM 24A. Nah, kali ini adalah video pembelajaran lanjutan kita pada bab selanjutnya, di mana bab ini membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai leluhur yang bersumber dari kepribadian dan budaya bangsa itu sendiri. Kemudian merupakan hasil perenungan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu tidak muncul begitu saja, melainkan ada perenungan panjang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Kemudian selanjutnya, pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Jadi, Pancasila itu menjadi pedoman dalam memahami perjalanan bangsa dari masa ke masa, menggambarkan kontinuitas nilai luhur dan masa lampau hingga kini, mencegah penyimpangan terhadap jati diri bangsa, dan menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sejarah Pancasila pra-kemerdekaan, di mana ini dilatar belakangi dengan nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam budaya Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Nah, di mana nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia sendiri ataupun budaya yang disebut dengan budaya Nusantara jauh sebelum adanya kemerdekaan itu. Kemudian bangsa Indonesia itu memiliki sistem kepercayaan, gotong royong, dan musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, sistem kepercayaan, gotong royong, dan musyawarah ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadi cerminan nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian ada masa penjajahan membangkitkan semangat nasionalisme yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Nah, dari penjajahan itu bangkitlah semangat rasa cinta tanah air, bela tanah air dari masyarakat yang menjadi dasar perumusan Pancasila itu. Kemudian nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, contoh nilai-nilai yang tercermin: ketuhanan. Yang pertama, ketuhanan, sila ketuhanan, yaitu kepercayaan kepada Tuhan sejak kerajaan Nusantara. Jadi, semenjak kerajaan Nusantara saja sebelum kemerdekaan itu kepercayaan kepada Tuhan itu sudah ada. Kemudian kemanusiaan, rasa solidaritas antar suku dalam menghadapi penjajahan. Nah, di mana rasa solid di antara suku itu dalam menghadapi Pancasila itu sudah ada. Kemudian persatuan, di mana itu dicerminkan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda, baik beda suku, bahasa, dan lain-lainnya, itu tetap satu, ataupun walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Kemudian kerakyatan, nah, di mana tradisi musyawarah dalam kehidupan masyarakat adat, di mana dalam kehidupan masyarakat adat ataupun Indonesia yang sangat penuhi dengan kekayaan adat istiadat yang berbeda-beda, dilengkapi dengan musyawarah dalam kehidupan masyarakat adat. Kemudian adalah keadilan, nah, sikap adil dan gotong royong dalam kehidupan sosial. Jadi, nilai Pancasila itu sudah nilai Pancasila keadilan itu tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana sikap adil gotong royong dalam kehidupan sosial itu sudah ada sejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di mana makna nilai-nilai Pancasila ini telah menjadi identitas bangsa jauh sebelum rumusan secara formal ataupun dirumuskan secara formal, di mana nilai-nilai Pancasila ini telah menjadi identitas bangsa jauh sebelum dirumuskan secara formal ataupun disahkan secara formal. Kemudian ada perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pada periode awal, perlawanan lokal seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, semangat perjuangan didorong oleh cinta tanah air dan solidaritas rakyat. Kemudian pada periode modern, berdirinya organisasi modern seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1911, dan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Nah,
Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu merupakan tonggak kesadaran persatuan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini menjadi semangat pemersatu dan dalam perjuangan kemerdekaan. Kemudian Pancasila pra kemerdekaan. Rumusan awalnya itu pada sidang BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Soekarno mengusulkan Pancasila pada pada 1 Juni 1945. Nah, Panitia 9 membentuk Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Nah, disahkan sebagai dasar negara yaitu pada 18 Agustus 1945. Nah, mana ini bermakna bahwa Pancasila itu merupakan hasil konsensus nasional yang berakar pada budaya bangsa itu sendiri. Kemudian sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Setelah 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, Pancasila itu menjadi dasar negara yang sah. Namun implementasinya mengalami pasang surut sesuai dinamika politik nasional. Namanya baru-baru merdeka ya, jadi implementasinya itu masih mengalami pasang surut sesuai dinamika politik nasionalnya. Kemudian Pancasila era Orde Lama yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Nah, Pancasila pada Orde ini diciri-cirikan dengan Pancasila dipakai untuk memperkuat semangat revolusi. Kemudian munculnya ideologi ganda Pancasila dan Nasokom ataupun nasionalis, agama, komunis. Kemudian terjadi penyimpangan makna Pancasila akibat kepentingan politik. Nah, pelajaran dari Pancasila era Orde Lama ini itu pentingnya menjaga kemurnian nilai Pancasila dan pengaruh ideologi lain. Jadi kita diharapkan untuk menjaga kemurnian nilai Pancasila itu dari pengaruh ideologi lain. Karena Pancasila itu kan sudah merupakan jati diri Indonesia dengan sikap, kebiasaan, adat, bahasa itu sudah dicerminkan dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila di Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada Orde ini Pancasila diciri-cirikan dengan dijadikannya asas tunggal melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Kemudian program P4, pedoman, pengayatan dan pengalaman Pancasila. Kemudian namun penerapan sering bersifat formalistik dan indoktrinatif. Nah, dia itu masih formalistik sebagai formal gitu aja. Kemudian dia berdampak stabilitas politik meningkat, tetapi terjadi pengekangan kebebasan berpikir. Nah, asas tunggal Pancasila, mana ini dimaknai setiap organisasi diwajibkan menjadi Pancasila sebagai asas tunggalnya. Dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan bangsa. Nah, itu dianggap membatasi kebebasan berorganisasi dan berpikir. Pancasila digunakan sebagai alat politik, bukan pedoman moral. Sedangkan kan pada awalnya Pancasila itu sebagai pedoman pandangan hidup. Nah, banyak yang mengkritik bahwa dengan diwajibkannya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam organisasi, dianggap dia itu menjadi pembatas kebebasan berorganisasi dan berpikir, di mana Pancasila itu jadi digunakan sebagai alat politik, bukan pedoman moral lagi ataupun pandangan hidup lagi. Kemudian Pancasila di era reformasi 1998 hingga sekarang, di mana dicirikan dengan Pancasila kembali dimaknai secara substansial, bukan indoktrinatif. Kemudian demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia semakin ditekankan. Muncul tantangan baru seperti globalisasi, intoleransi, dan degradasi moral. Nah, upaya penguatannya itu pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, menerapkan nilai Pancasila dan di pendidikan dan kehidupan sosial. Dari semua perumusannya itu tadi disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan hasil refleksi sejarah bangsa, sejarah panjang bangsa Indonesia. Jadi bukan tumbuh seperti gitu aja, tapi dia ada refleksi sejarah panjang bangsa Indonesia, di mana itu merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya itu. Kemudian nilai-nilai ini telah hidup dalam masyarakat jauh sebelum kemerdekaan. Artinya bahwa
nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, gotong royong, ketuhanan itu sudah ada pada jati diri bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia itu sebelum dinyatakan ataupun jauh sebelum kemerdekaan. Dinamika sejarah menunjukkan pentingnya menjaga kemurnian dan aktualisasi nilai Pancasila di setiap zaman.